Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua aman, kita semua diberkati, dan kita semua sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dan pada hari ini marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu di era pandemi ini. Dan kalau boleh saya beri judul renungan firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul jangan menyerah. Sepertinya mudah ya, sepertinya itu kata-kata yang sering kita dengar, jangan menyerah. Kayaknya itu hal yang sederhana, hal yang simpel, tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberi perumpamaan seperti ini. Berapa banyak kali kita orang Kristen, kita tahu konsep tabur dan tuai. Kita menabur, kita menuai. Kita menabur, kita menuai. Saat kita menabur, kita berharap tuaian yang besar. Saat kita menabur yang baik, kita berharap tuaian yang besar. Dan saya berkata itu tidak salah. Tapi berapa banyak kali kita sebagai orang Kristen, kita lupa antara menabur dan menuai, ada proses menunggu. Antara menabur dan menuai, ada proses menunggu, ada proses memberi pupuk, ada proses untuk memberi hal-hal yang terbaik kepada tumbuhan yang ada. Di dalam proses menunggu ini, karakter kita diuji. Di tengah proses menunggu ini, ketangguhan kita diuji. Karena berapa banyak kali kita menyerah saat menunggu. Berapa banyak kali kita menyerah saat proses antara menabur dan menuai ini. Karena di era modern seperti ini, di zaman modern seperti ini, kita mudah sekali terpancing untuk segala sesuatunya pingin cepat. Segala sesuatunya pingin menjadi yang nomor satu. Segala sesuatunya pingin menjadi yang terburu-buru menjadi yang nomor satu. Sehingga kita lupakan proses menunggu. Sehingga kita rasanya gampang sekali menyerah di tengah-tengah proses menunggu. Di era seperti ini semua orang mau menjadi yang nomor satu. Semua orang mau menjadi yang tercepat. Semua orang mau menjadi yang kalau bisa aku yang terdepan. Kalau bisa aku menjadi yang paling depan, aku yang memimpin. Tapi renungkanlah hal sebaliknya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berpikir, untuk merenungkan hal ini. Bagaimana kalau kita menjadi yang dalam tanda kutip, menjadi yang paling terakhir? Bagaimana kalau kita memiliki mentalitas terakhir? Apa itu mentalitas terakhir? Mentalitas terakhir adalah mentalitas yang enggak mudah menyerah. Saat semua orang berbondong-bondong, saat semua orang terpikir untuk menjadi yang nomor satu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi yang paling akhir. Saya tidak bilang, kalau gitu kita harus mengalami kehidupan yang paling akhir. Bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tapi kita menjadi yang paling terakhir, kita menjadi orang yang tidak paling menyerah. Saat semua orang mau yang pertama kali meninggalkan sesuatu hal, kita menjadi orang yang paling terakhir untuk meninggalkan hal itu. Saat semua orang di masa-masa susah seperti ini, mereka banyak sekali meninggalkan pelayanan mereka. Mereka banyak sekali meninggalkan ibadah mereka banyak sekali meninggalkan Tuhan mereka. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi yang paling akhir yang meninggalkan. Saat keluarga kita mungkin sedang menghadapi masalah, orang-orang di sekitar kita mungkin yang menjadi yang pertama kali mau meninggalkan. Mereka mau menjadi yang pertama kali yang meninggalkan masalah. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk jangan menyerah, untuk menjadi yang paling akhir meninggalkan keluarga kita, untuk menjadi yang paling akhir meninggalkan pelayanan kita, untuk menjadi yang paling akhir meninggalkan masa-masa sulit ini, untuk menjadi yang paling akhir, untuk menjadi yang tidak menyerah dalam hal apapun juga. Saat semua orang berkata, aku mau menjadi yang nomor satu. Bagaimana kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk tidak terlalu tertarik menjadi yang paling nomor satu. Tapi kita menjadi yang paling akhir. Kita yang paling akhir meninggalkan
hal-hal yang ada. Saat semua orang menghadapi masalah, mereka berbondong-bondong mau meninggalkan masalah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi yang paling akhir. Kita bisa katakan ke orang tua kita bisa mengatakan kepada kakak adik kita bisa mengatakan ini kepada pasangan kita mungkin. Saat semua orang meninggalkan engkau, saat semua orang berbondong-bondong, saat semua orang mau menjadi yang paling cepat meninggalkan engkau karena engkau ada masalah, biarkanlah aku menjadi yang paling akhir meninggalkan engkau. Jangan menyerah, jangan menyerah. Karena antara proses menabur dan menuai ada proses menunggu. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa di dalam proses menunggu ini karakter kita diuji. Di dalam proses menunggu ini ketangguhan kita diuji. Dan dalam proses menunggu ini saya percaya karakter kita sedang dibangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, jangan mudah menyerah. Tetaplah ada di proses menunggu. Tetaplah ada di proses yang ada di tengah-tengah antara menabur dan menuai. Kenapa kita perlu proses menunggu? Karena kalau diumpamakan dalam pertanian, seandainya kita seorang petani, seandainya kita seorang yang berkebun, saat kita menabur dan kita menuai buahnya terlalu cepat, kita memanen terlalu cepat, yang ada buahnya kecut, yang ada buahnya terlalu asam, yang ada buahnya hasil panenannya kehilangan manfaatnya karena dipanen terlalu cepat. Bukankah itu pola pikir modern? Ingin selalu yang paling cepat, ingin cepat mengambil, ingin cepat panen, ingin cepat merasakan buahnya. Padahal itu belum saatnya. Padahal engkau harus menunggu lebih lama lagi untuk merasakan buah terbaik yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, di tengah-tengah proses menunggu ini, jangan menyerah. Mungkin kita menunggu janji Tuhan. Mungkin kita menunggu mukjizat dari Tuhan. Mungkin kita menunggu kesembuhan dari Tuhan. Mungkin kita menunggu kapan ekonomi ini balik lagi. Mungkin kita menunggu kapan pandemi ini berakhir. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan menyerah. Tetaplah ada di prosesnya Tuhan. Tetaplah menunggu, jangan menyerah. Karena saya percaya orang yang menunggu sedikit lebih lama, orang yang tidak menyerah, mereka yang akan merasakan kemenangan. Kita baca ayatnya di dalam 1 Tawarikh 11 ayat 12 sampai 14. Ayat yang sering banget kita baca. 1 Tawarikh 11 ayat 12 sampai 14. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, luar biasa ya. Di sini ada Eleasar diceritakan, dia adalah pahlawan Daud dan mereka ada bersama-sama dengan Daud di Pasdamim. Bapak Gembala sering mengatakan Pasdamim itu artinya telapak tangan berdarah. Daud dan Eleasar dia berdiri di atas telapak tangan berdarah. Mereka berdiri di atas kebenaran salib. Mereka berdiri di atas kuasa Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang banyak itu. Tapi hal yang menarik dari cerita ini, saya percaya bahwa Daud dan pasukannya ini, yang hanya sedikit orang ini, mereka adalah pasukan yang paling akhir meninggalkan ladang yang ada. Mereka pasukan yang paling akhir meninggalkan ladang jelai yang ada. Pertanyaannya, bagaimana jika Daud dan pasukannya tahu nih mau dikeroyok sama tentara Filistin? Kalau mereka lari terlebih dahulu, maka nggak akan ada kemenangan besar di sana. Bagaimana kalau Daud dan pasukannya mereka nggak berdiam diri di situ? Mereka nggak menjadi yang paling akhir meninggalkan ladang jelai di situ. Saya percaya kemenangan tidak akan mengikuti mereka. Ladang jelai di sini bisa bicara tentang pekerjaan kita, bisa bicara tentang pelayanan kita, di mana ladang jelai bicara tentang panen, ladang jelai bicara tentang penghidupan kita, karena dari situ ada sumber makanan. Ladang jelai bicara tentang keluarga kita mungkin, pelayanan kita.
pasangan kita, pekerjaan kita, karir kita. Dan semua saya percaya orang Filistin ini seperti pandemi ini, seperti kekhawatiran yang sedang menyerbu kita. Tapi sama seperti Daud yang lakukan di sini. Mereka tidak meninggalkan ladang jela itu. Mereka tetap ada di Pasdamim untuk berdiri dan melawan ketakutan-ketakutan, untuk menunggu pertolongan Tuhan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, di mana kita berada, mari kita jangan menyerah. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam prosesnya Tuhan. Mari kita miliki keberanian untuk menunggu lebih lama. Mari kita miliki keberanian untuk Tuhan. Rasanya sulit, Tuhan rasanya nggak ada yang mudah di era pandemi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, jangan menyerah. Tetaplah ada di dalam prosesnya Tuhan. Karena sama seperti Daud di kisah di Pasdamim ini, kemenangan akan datang bersama dengan kita. Saat kita mau, Tuhan aku nggak mau menyerah. Tuhan aku mau menunggu sedikit lebih lama lagi janji-janjimu. Dan sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat satu kali lagi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sama seperti Daud dan Eleazar di Pasdamim ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memiliki kegigihan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tidak mudah menyerah di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kemenangan akan datang Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, keberanian untuk berkata Tuhan rasanya sulit, Tuhan rasanya enggak enak Tuhan. Tapi aku mau tidak menyerah Tuhan. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, berkati kami semua Tuhan di tengah-tengah era yang serba tidak menentu ini Tuhan. Kiranya urapan-Mu nyata, kiranya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.